Baik anak-anak, jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang fitur-fitur dari Windows ya. Jadi hari ini kita akan belajar yaitu tentang Windows Explorer. Nah, Windows Explorer itu bisa diakses dari ikon jendela. Jadi ikon jendela Windows dengan mengklik kanan, kemudian di sini ada File Explorer. Nah, ini adalah file Windows Explorer, di mana di sini di layar sudah tampak di paling kiri itu adalah blok 1, kemudian di sini adalah blok 2, dan ini adalah blok 3. Nah, jadi masing-masing blok kalau misalnya desktop kita klik, jadi akan muncul beberapa short program. Nah, seperti ini misalnya, ini adalah file-file yang tersimpan. Jadi di sini adalah Windows Explorer-nya yang juga berisi folder-folder, dan di sini adalah isi daripada folder-folder. Kemudian di download juga begitu, kemudian di musik juga begitu, kemudian di video ya juga seperti itu. Ya, nah di sini Windows Explorer itu biasanya bagian atasnya ada menu, kemudian ada sub-sub menu. Kalau kita mengklik file, maka akan muncul sub menu berikutnya. Kemudian kalau share kita klik, juga akan muncul beberapa sub menu: email, kemudian burn to disk, kemudian ada stop sharing, kemudian advanced security, dan juga di view. Nah, juga ada sub menu dari navigation pane sampai dengan option. Nah, kemudian kalau misalnya kita klik salah satu file, nah contohnya di sini adalah file video, maka dia akan muncul di sebelah sini. Jadi muncul di sini. Jadi kalau tergantung daripada setting yang di sini. Kalau detail file kita atur, maka file video ini itu akan dideskripsikan, ditampilkan deskripsinya di sebelah sini. Kemudian kalau kita mengatur ke preview frame, nah ini akan tergantung dari kecepatan prosesor di dalam menampilkan file video. Nah, ini adalah karena kebetulan laptop Bapak menjalankan beberapa aplikasi sekaligus, jadi sifatnya multitasking, maka akan tampil agak lama. Nah, kalau misalnya kita mengklik contoh seperti ini ya, ini akan muncul di tampilan sebelah kanan. Nah, tampilan sebelah kanan ini akan muncul apabila kita mengatur kepada settingan preview frame-nya. Kemudian tampilan yang ini itu akan berubah tergantung daripada kita menyetel di view. Kalau kita menyetel di extra large icon, maka tampil seperti ini. Kalau di smart icon seperti ini, kemudian kalau tile jadi seperti ini, kemudian kalau list, kemudian content, medium, kemudian detail. Nah, ini bagaimana cara menampilkan, ya tinggal mengklik. Nah, jadi tergantung dari kesukaan, tujuan, bagaimana enaknya memandang sebuah file ya. Nah, kalau ini jadi otomatis bisa dimainkan seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Kemudian termasuk pun juga di Windows Explorer pada local disk C itu akan ditampilkan beberapa macam
file yang di dalam berada sebuah folder atau berada di dalam sebuah folder anak-anak. Nah, kalau kita klik di sini banyak sekali, misalnya ada program file, di sini adalah isinya. Kemudian kalau kita klik lagi yang ini, maka juga akan tampil isinya. Tapi kalau misalnya kita klik yang segitiga ini, maka dia akan memunculkan drop submenu ke bawahnya. Jadi ada menu fold down yang juga kalau kita klik itu akan memunculkan. Nah, di sini kalau kita klik, double klik, nah di sini akan muncul juga beberapa file-file yang digunakan oleh Azure di dalam majalah perintahnya. Termasuk pun juga di local disk D. Nah, jadi keberadaan Windows Explorer ini sangat penting sekali di dalam kita mengelola sebuah komputer, terutama file-file yang kita kerjakan. Artinya dengan kebiasaan untuk membuka Windows Explorer, kita bisa melakukan manajemen file dengan mudah. Jadi manajemen file itu misalnya adalah pertama ya membuat folder, kemudian menyimpan file dalam folder, memindahkan file dalam folder, kemudian menghapus folder dan sebagainya. Nah, yang pertama mungkin adalah membuat folder. Jadi membuat folder pada folder dokumen ya, jadi folder di dalam folder dokumen itu anak-anak bisa klik kanan kemudian new folder. Oke. Nah, jadi seperti itu, tinggal kita misalnya memberikan nama ya dokumen. Nah, kalau misalnya selesai kita enter, kemudian kalau kita enter lagi sekali maka akan terbuka. Jadi folder dokumen ya itu isinya masih kosong. Kemudian yang kedua misalnya adalah memindahkan file dalam folder ya, dari satu folder ke dalam folder. Misalnya di documents, kemudian kita memindahkan file ke dalam dokumen ini, caranya ya ini diklik kemudian di drag, digeser, dibawa ke sini. Nah, jadi file sudah pindah ke dokumen, tetapi file induknya atau asalnya tidak ada lagi di sini. Jadi dia di move, bukan di copy. Kalau di copy misalnya ini, nah itu misalnya di copy ya, tekan Ctrl C pada keyboard, kemudian klik dokumen, kemudian paste di sini. Nah, jadi folder awal yang berisi format jurnal PPL ini itu di copy ke folder dokumen. Nah, jadi folder aslinya tidak hilang atau file aslinya tidak hilang. Jadi itu cara membuat folder, kemudian memindahkan file di dalam folder, kemudian menyalin file di dalam folder atau mengkopinya. Kemudian kalau folder ini misalnya dihapus, kemudian termasuk add to VLC media failure playlist. Kalau misalnya anak-anak menginstal VLC, kemudian bisa melakukan add to archive, jadi mengarsipkan, kemudian misalnya mengkompres. Jadi ini ada icon WinRAR ini adalah untuk mengkompres folder, termasuk juga melakukan send to. Jadi send to ini artinya folder dokumen ini nanti dikirim ke desktop atau ke kompres dan sebagainya. Itu tergantung dari yang anak-anak maksudkan ya. Nah, kemudian untuk menghilangkan ya tinggal klik di daerah kosong. Nah, itu yang tadi Bapak ulangi dari membuat folder, memindahkan, mengcopy, kemudian menghapusnya.
Jadi sangat penting sekali kita di sini mengorganisasikan sebuah file dalam kategori, kelompok, jenis, disesuaikan dengan maksud dan tujuan, sehingga file akan tampak menjadi rapi. Nah, itu anak-anak bagaimana kita caranya membuat folder dalam sebuah folder atau pada untuk mencarinya. Kemudian mencari file itu kalau kita temukan, nah, bisa di sini ya. Jadi dengan mengetik misalnya angket gitu, nah di sini akan muncul beberapa file yang berhubungan dengan kata kunci angket. Nah, termasuk pun juga misalnya di dokumen ya, karena kita misalnya terlalu banyak filenya, kita tidak tahu letaknya di mana, kemudian kalau kita klik di sini misalnya ada angket gitu misalnya. Ya, kalau misalnya di file angket itu ada di dokumen atau sempat menyimpan di dokumen, maka akan ditemukan oleh sistem. Ya, itu baik anak-anak, itulah demonstrasi bagaimana kita membuat folder, memindahkan, kemudian mengcopy dan juga mencari file. Ya. Nah, itu demonstrasinya. Kita akan kembali pada materi yang akan datang.